Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2208056. Di sini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, setelah melihat video ini dari awal sampai akhir, siswa diharapkan mampu memahami tentang hubungan bilangan pangkat dan akar, yang kedua tentang operasi bentuk akar, yang ketiga merasionalkan bentuk akar, dan yang keempat mengetahui sifat-sifat bentuk akar. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hubungan bilangan pangkat dan akar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hubungan bilangan pangkat dan akar. Pada pertemuan sebelumnya kita melihat bentuk pangkat yang bentuknya yaitu A pangkat M per N. Itu bisa dirubah bentuk menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N A dari A pangkat M, dengan M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0. Untuk contohnya di sini ada yang pertama yaitu 2 pangkat 3 per 5. Bisa kita rubah bentuk menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Dan yang kedua contohnya yaitu 3 pangkat 4 per 5. Itu bisa kita rubah bentuk menjadi akar pangkat 5 dari, di sini ada kesalahan ketik ya, harusnya di sini adalah basisnya di sini adalah 3. Di sini harusnya ini angka 3. Jadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Untuk materi yang selanjutnya yaitu operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Di sini operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar hanya dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Jadi di sini dengan bentuk A dari akar pangkat N dari C plus B akar pangkat N dari C itu sama dengan A plus B akar pangkat N dari C. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi kalau misalnya bentuk akarnya ini tidak sejenis, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini contohnya ada 4 akar 3 plus 2 akar 3. Jadi kita operasikan, jadi di sini ada 3 plus 2, kita kurung, di sini kita tuliskan akar 3-nya. Jadi sama dengan 5 akar 3. Yang kedua di sini contohnya ada, di sini kan bentuknya belum sama antara akar 5 dan juga akar 20. Jadi yang pertama kita tulis 3 akar 5 di sini akar 20 kita ubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Yaitu kita bisa ubah bentuk menjadi 5 dikali 4. Jadinya 3 akar 5
dikurang dengan 2 akar 5. Ini kan sudah bentuk akarnya sudah sejenis, jadi tinggal kita lakukan operasi pengurangan. Jadi 3 min 2 akar 5 itu sama dengan 1 akar 5. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk perkalian. Di sini untuk bentuk perkalian bentuk akarnya tidak harus sama. Jadi walaupun tidak sama bisa kita operasikan. Di sini langsung saja ke contohnya. Apabila ada akar 3 dikali dengan akar 2, maka kita tinggal mengalikan yang di dalam akarnya saja. Jadi akar 3 dikali dengan 2 itu sama dengan akar 6. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 2. Jadi kita kalikan yang di luar dan juga yang di dalam. Kita kalikan 2 dikali dengan 3, dan yang di dalam akar juga kita kalikan, yaitu 5 dikali dengan 2 sama dengan 6 akar 10. Untuk materi yang selanjutnya yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar itu apa? Merasionalkan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional yang sederhana. Ada 3 bentuk pecahan yang bisa kita rasionalkan, yaitu yang pertama pecahan bentuk A per akar B dengan cara mengalikannya dengan bentuk penyebutnya. Di sini langsung saja di contohnya, kita punya 2 per 3 akar 5, di mana akarnya ini hanya ada pada bentuk akar 5. 3-nya ini tidak termasuk, jadi kita kalikan dengan akar 5 per 5. Jadi di sini kita operasikan 2 dikali akar 5 per 3 dikali dengan akar 5 kali 5 itu sama dengan 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 2 akar 5 per 15. Itu sama dengan 2 per 15 akar 5. Contoh yang kedua yaitu di sini ada 3 per akar 2 dikali dengan akar 2 per 2. Di sini harusnya ada akarnya, jadi akar 2. Di sini 3 kali akar 2 hasilnya 3 akar 2 per 2 dikali dengan akar 2 dikali dengan akar 2 yaitu 2 sama dengan 3 per 2 akar 2. Nah, untuk bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan bentuk A per B plus akar C atau A
per B min akar C. Nah, untuk bentuk yang seperti ini bisa kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi misalkan di sini bentuknya penjumlahan 1 plus akar 2, maka di sini dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Begitu juga apabila di sini ada bentuknya pengurangan, yaitu 3 min akar 2, maka bentuk sekawannya adalah 3 plus akar 2. Di sini kita operasikan 3 dikali dengan 1 min akar 2, yaitu 3 dikali 1, 3, min akar 2 dikali dengan 3, yaitu min 3 akar 2 per. Nah, di sini untuk merasionalkan bentuk akar, kita perlu ingat 3 sifat, yaitu apabila A dikali dengan apabila akar A dikali dengan akar A sama dengan A, dan yang kedua apabila ada A plus akar B dikali dengan A minus akar B, di sini sama dengan A kuadrat min B. Dan untuk yang ketiga yaitu akar A plus akar B dikali dengan akar A min akar B, ini sama dengan A min B. Jadi di sini 1 plus akar 2 dikali dengan 1 min akar 2 sama dengan 1, karena 1 pangkat 2 yaitu 1 min 2. Di sini 3 min 3 akar 2 min 1 min 2 per 1 min 2, jadinya 3 min 3 akar 2 per min 1 sama dengan min 3 plus 3 akar 2 min 3 akar 2. Untuk contoh yang kedua, di sini 5 per 3 min akar 2 dikali dengan sekawannya, yaitu 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2, yaitu kita bisa kalikan 5 dikali 3, yaitu 15, plus 5 akar 2 per, di sini sama dengan yang tadi sifatnya, yaitu 3 pangkat 2 yaitu 9 min 2 sama dengan 15 plus 5 akar 2 per 7. Untuk pecahan yang ketiga yaitu A per, di sini yang membedakan dengan yang tadi yaitu di sini keduanya merupakan bentuk akar, yaitu akar B plus akar C atau akar B min akar C. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu dikalikan dengan bentuk sekawannya. Di sini langsung saja di contohnya, kita punya 3 per akar 5 plus akar 2, kita kalikan dengan sekawannya, jadinya 3
dikali akar 5 yaitu 3 akar 5 min 3 akar 2 per 5 dikali akar 5 yaitu 5 min 2 sama dengan 3 akar 5 min 3 akar 2 per 3. Untuk contoh yang kedua, di sini kita punya akar 2 per 3 min akar 2. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 kali 3, jadi 3 akar 2 plus, karena ini 2 kali akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 plus 2 per 3 kali 3, 9 min 2 sama dengan, di sini harusnya ada bentuk akarnya, jadi akar 3 jadinya di sini 3 min 2 sama dengan 3 akar 2 plus 2 per 3 min 2, 1. Jadi sama dengan 3 akar 2 plus 2. Untuk yang materi selanjutnya yaitu sifat-sifat bentuk akar. Bentuk akar di sini mempunyai 6 sifat. Untuk yang pertama di sini ada akar pangkat n dari A dikali dengan akar pangkat n dari B, maka bentuknya berubah menjadi akar pangkat n A dari A dikali B. Langsung saja ke contoh, yaitu kita punya akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 9. Di sini akar pangkatnya sudah sama, yaitu 3. Kita tinggal masukkan akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan 9, maka sama dengan akar pangkat 3 dikali 9 yaitu 18, sama dengan 3 kali 9 yaitu 27, yaitu akar pangkat 3 dari 27 yaitu 9. Untuk sifat yang kedua, apabila ada akar pangkat n dari A dibagi dengan akar pangkat n dari B, maka sama dengan akar pangkat n dari A per B. Di sini kita contohnya ada akar dari 96 dibagi dengan akar 6, jadi bisa kita ubah bentuknya menjadi akar dari 96 per 6. 96 bagi 6 yaitu akar, jadinya akar 16 sama dengan 4. Untuk sifat yang ketiga, di sini apabila kita punya B akar pangkat n dari A plus C akar pangkat n dari A sama dengan B plus C akar pangkat n dari A. Jadi B yang bilangan yang di luar ini, B dan juga C nya kita jumlahkan sendiri. Jadi begitu juga dengan di sini seharusnya pengurangan ya. Ini harusnya min, dan juga di sini juga min. Jadi kalau kita punya bentuk yang seperti ini, mau itu penjumlahan atau pengurangan, kita bisa operasikan dengan cara seperti ini, dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan yang di depannya. Di sini kita punya contohnya 3 akar pangkat 2 dari 7 plus 5 akar pangkat 2 dari 7 min 2 akar pangkat 2 dari 7. Di sini kan bentuk akarnya sudah sejenis, jadi kita tinggal
mengoperasikan bilangan yang di depannya, yaitu 3 plus 5 min 2. Ini akar pangkat 2 dari 7 sama dengan 3 plus 5, 8 min 2, jadi 6 akar pangkat 2 dari 7. Untuk sifat yang keempat, yaitu di sini ada apabila kita punya akar pangkat n dari a pangkat n, maka hasilnya adalah basis itu sendiri, yaitu a. Contohnya di sini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, maka hasilnya basis itu sendiri, yaitu 5. Untuk sifat yang kelima, apabila kita punya bilangan a, akar dari a akar b dikali dengan c akar d sama dengan a ac akar b kali d. Jadi kita kalikan keduanya, yang di depan akar dan juga yang di dalam akar. Kita kalikan sendiri-sendiri. Di sini di contohnya kita punya 2 akar 6 dikali dengan 3 akar 8. Jadi kita kalikan yang di depan akar dulu, 2 dikali 3, dan yang di dalam akar juga dikalikan, yaitu 6 dikali 8 sama dengan 2 kali 3, 6 akar 48. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi, 6 dikali 16 dikali 3, karena 48 itu kan 16 dikali 3, sama dengan 6 kali 4 akar 3, jadi sama dengan 24 akar 3. Nah, untuk sifat yang terakhir, apabila kita punya bentuk operasi P n akar pangkat n dari a dikali dengan q akar pangkat n dari b sama dengan p kali q akar pangkat n a kali b. Di sini di contohnya kita langsung saja ke contohnya, yaitu di sini ada 2 akar 50 kali 3 akar 32. Nah, di sini kan sebenarnya ada angka 2 di sini. Di sini juga angka 2. Ini kan akar pangkatnya sudah sama-sama 2. Jadi kita tinggal mengalihkan yang di luar akar dan juga yang di dalam akar. Kita kalikan 2 kali 3 dikali dengan akar 50 kali 32. Jadi 6 akar 50 dikali 32, yaitu 1600. Jadi sama dengan 6 akar 6 di sini jadi 6 dikali dengan 40, karena akar dari 1600 itu kan 40. Jadi 6 kali 40, yaitu 240. Oke, sekian video penjelasan video materi yang bisa saya sampaikan dalam kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebihnya udah di stop? Belum.